Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmiati dengan NIM 2020201078, mahasiswi program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Ya, jawabnya seperti biasa ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Coba diulang sekali lagi. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Allahu Akbar, Alhamdulillah. Semoga kalian semua selalu tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini ya anak-anak. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang telah kita dapat bermanfaat untuk kita semua. Baiklah anak-anak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang ibu mau absen kalian terlebih dahulu ya. Coba dilihat temannya yang ada di samping kiri, di samping kanan. Apakah ada yang tidak hadir? Sepertinya hadir semua hari ini. Hari ini kita akan belajar pelajaran Bahasa Indonesia pada buku tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, pada pembelajaran yang pertama mengenai materi ide pokok paragraf. Baiklah anak-anak, selanjutnya kalian buka buku kalian pada halaman 1. Di situ terdapat gambar mengenai tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Kalian akan mengamati gambar tersebut dan kalian akan membuat 2 pertanyaan mengenai tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Setelah itu kalian akan menuliskan pertanyaan tersebut di buku latihan masing-masing. Dan setelah itu kalian akan menukar dengan teman sebangku kalian dan menjawab serta mendiskusikannya. Setelah itu kalian akan membuat kesimpulan dari gambar tersebut. Jadi anak-anak, tadi kalian sudah mengamati pada gambar halaman 1 mengenai tumbuhan sebagai sumber kehidupan manusia, yang dimana dapat disimpulkan bahwasanya tumbuhan itu merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup dan juga memiliki banyak manfaat bagi kita. Nah, adapun manfaat tumbuhan bagi kehidupan, yang pertama ada apa? Ya, sebagai sumber energi. Yang kedua, sebagai sumber vitamin untuk menjaga kesehatan. Yang ketiga, sebagai sumber oksigen untuk kita bernafas. Yang keempat, sebagai pengikat air tanah. Yang kelima, sebagai peneduh dan memperindah kehidupan yang ada di bumi. Oleh karena itu, anak-anak, kita harus menjaga dan terus melestarikan tumbuhan, karena dengan ini tumbuhan sangat penting bagi siklus kehidupan kita. Anak-anak, tadi kita sudah mengamati dan sudah menyimpulkan gambar mengenai tumbuhan sebagai sumber kehidupan manusia. Sekarang kita akan membahas materi kita, yaitu ide pokok paragraf. Nah, ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan ide pokok? Ya, benar. Jadi, ide pokok itu adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan dari paragraf. Yang dimana sebuah ide pokok itu terletak pada kalimat utama. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui juga, ide pokok ini terdapat beberapa istilah. Adapun istilah dari ide pokok ini yaitu ada yang namanya gagasan pokok, gagasan utama, ide utama, pikiran
pikiran utama, dan juga pikiran pokok. Selanjutnya yaitu mengenai paragraf, yaitu paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Adapun anak-anak, cara menentukan ide pokok pada teks yaitu ada beberapa cara, yang dimana yang pertama membaca setiap kalimat dalam satu paragraf dengan cermat. Yang kedua yaitu menentukan kalimat pokok paragraf. Yang ketiga menentukan ide pokok paragraf dengan menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas. Yang dimana anak-anak, ide pokok ini mencakup beberapa hal. Yang pertama yaitu inti masalah, yang kedua masalah utama, yang ketiga tema, yang keempat topik, dan yang terakhir yaitu simpulan. Berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu deduktif, yang kedua induktif, dan yang ketiga yaitu campuran. Yang pertama yaitu deduktif, di mana kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Yang kedua yaitu induktif, yang dimana kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Dan yang terakhir yaitu campuran, di mana kalimat utamanya ada di awal dan ditekankan kembali di akhir paragraf. Selanjutnya anak-anak, kalian buka buku pada halaman 2 sampai dengan halaman 3. Kalian akan membaca teks mengenai laporan pengamatan Edo, yaitu bagaimana jagung berkembang biak. Nah, setelah kalian membaca, kalian akan melaksanakan tugas pada halaman 4. Kalian akan menuliskan ide pokok dan informasi penting dari teks yang berjudul bagaimana jagung berkembang biak dengan mengisi diagram yang nanti akan Ibu bagikan melalui LKPD. Kalian akan Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Nah, Ibu akan memberikan satu contoh ide pokok pada teks yang berbunyi bagaimana jagung berkembang biak. Kita akan membaca di mana anak-anak di situ terdapat berapa paragraf? Ya, benar, terdapat 5 paragraf ya. Nah, kita akan membaca. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung sebagai makanan pokoknya merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Dimana yang kita baca itu paragraf keberapa? Ya, paragraf yang pertama. Nah, kita akan menentukan ide pokoknya, yaitu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Jadi itu ide pokok pada paragraf yang pertama. Nah, sama halnya dengan paragraf kedua sampai dengan ke paragraf 5. Kalian akan mengerjakan untuk mencari ide pokok dari setiap paragraf. Kalian akan mengerjakannya secara berkelompok dan kalian akan mendiskusikannya. Adapun kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah ide pokok merupakan ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf, yang dimana sebuah ide pokok terletak pada kalimat utama. Terdapat istilah ide pokok yang diantaranya yaitu gagasan pokok, gagasan utama, ide utama, pikiran utama, dan pikiran pokok. Yang dimana ide pokok juga mencakup beberapa hal, yang diantaranya ada inti masalah, masalah utama, tema, topik, dan simpulan.
Paragraf merupakan kumpulan dari beberapa kalimat, yang dimana berdasarkan letak kalimat utama, paragraf dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Deduktif, 2. Induktif, dan yang ketiga yaitu campuran. Di mana deduktif yaitu kalimat utamanya ada di awal paragraf. Kedua, kalimat utamanya berada di akhir paragraf yaitu induktif. Dan yang ketiga yaitu campuran. Kalimat utamanya ada di awal dan ditekankan kembali di akhir paragraf. Mungkin sampai sini pembelajaran kita pada hari ini mengenai materi ide pokok paragraf. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan juga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Itulah anak-anak pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.